Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Hari ini kita akan mulai acara rutin kita setiap hari Senin sore, yakni Fadil Bersuara. Karena saya yang hari ini akan menjadi host dengan bintang tamu nantinya adalah Mas Najih Prasetyo. Beliau adalah ketua DPP IMM. Nanti ketika beliau sudah akan gabung, nanti akan saya perkenalkan. Nah, ini Mas Najih sudah mulai gabung. Selamat sore Mas Najih. Selamat ya. Ya. Selamat sore Mas Najih. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum ini sepertinya sedang ini ya, turun ke bawah nih kayaknya. Ada persoalan pelik nih sepertinya. Ya, teman-teman yang belum ini follow Instagram Amanat Institute, silahkan follow @amanatinstitute dan akunnya Mas Najih, Mas Najih.prasetyo ya. Iya, benar. Ya. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang persoalan pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut sebagai pembelajaran daring. Yang oleh banyak emak-emak itu disebut sebagai pembelajaran yang membuat kita darah tinggi. Karena banyak membutuhkan tenaga, kemudian mendampingi anak-anak, dan kemudian juga harus menyediakan kuota internet yang tidak murah. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang persoalan-persoalan itu. Nah, Mas Najih, saya ingin ini nih mendengar pendapat nih dari Mas Najih nih. Sebetulnya gimana sih ini kok bisa, ya kita tahu ya di mana di berbagai macam negara itu COVID membuat sekolah tutup dan kemudian negara-negara berinovasi untuk tetap menyelenggarakan pendidikan dengan cara daring. Nah, tapi persoalannya di Indonesia ini kan internet itu terbatas ya. Ya. Itu gimana Mas Najih? Saya beberapa kali mungkin ngeritik Mas Menteri ya dalam perkara ini karena argumentasi yang kemudian saya bangun lebih kepada realitas kehidupan sosial bermasyarakat kita. Hari ini mungkin seperti yang Mas sampaikan tadi bahwa tidak bisa dipungkiri COVID ini kan menjadi sesuatu yang kemudian bisa kita bilang sebagai titik balik kita untuk menyadarkan kita bahwa perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri begitulah. Tetapi secara prinsip kemudian apa yang kemudian hari ini terjadi di Indonesia, saya kira kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mas Menteri terkait kebijakan pendidikan kita, saya kira ada salah satu faktor yang kemudian saya sebut dalam ada beberapa tulisan saya yang kemudian saya sebut Mas Menteri ini menteri meja begitu. Kenapa kemudian saya sebut menteri meja? Karena secara prinsip seperti yang kemudian Mas sampaikan tadi begitu. Nah, bangsa kita ini, negara kita, warga negara Indonesia ini warga yang jangankan menyata laksanakan 4.0 bagi anak-anak muda layaknya kita ini masih menjadi pendiskusian bagaimana sih 4.0 itu. Bentuknya 4.0 itu apa? Jadi mereka belum pelaku atau belum kemudian menjadi orang yang menggunakan atau memanfaatkan 4.0 gitu. Jadi ya pasti akan kesusahan apalagi dengan latar belakang masyarakat kita yang kebanyakan masyarakat yang secara teknologi mereka masih belum bisa menggunakan secara maksimal. Nah, ini akan berdampak cukup signifikan bagi pola perkembangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita rasakan sekarang ini gitu. Seakan-akan kemudian pendidikan jarak jauh yang digagas oleh Mas Menteri itu menjadi pukulan buruk bagi emak-emak yang ya biasanya mereka hanya menggunakan Instagram untuk live Instagram masa atau kemudian mereka menggunakan handphone untuk kemudian
bicara bagaimana main TikTok dan lain sebagainya, mereka belum sampai menyentuh pada menggunakan perangkat teknologi itu sebagai piranti kehidupan mereka. Itu yang menjadi faktor saya kira sehingga masyarakat Indonesia ya tidak bisa beradaptasi dengan cepat terkait bagaimana perkembangan teknologi untuk pendidikan itu. Saya kira begitu, Mas. Ya, kalau kita bicara surveinya KPAI, itu menemukan bahwa 43% siswa itu mengeluhkan mahalnya kuota internet. Nah, mereka tidak bisa mengakses pembelajaran daring atau terkendala untuk mengikuti pembelajaran daring karena mahalnya kuota internet itu gitu. Nah, gimana ya? Saya juga membayangkan tuh negara ini kok setengah-setengah gitu ya. Ingin mendeliver tentang pendidikan agar siswa anak-anak itu kemudian mendapatkan layanan pendidikan, tapi tidak disediakan piranti dan kemudian mempermudah untuk mengakses internet. Itu yang setengah-setengah menurut saya gitu. Nah, itu mungkin tambahan jawaban saya ketika kemarin PP Muhammadiyah melalui Majelis Dikdasmen menolak program POP, Mas Fadel ya. Jadi, oh iya, panas tuh. Salah satu yang kemudian menjadi alasan tambahan saya sehingga kemudian POP itu harus ditolak adalah seperti yang saya katakan tadi. Saya pernah menulis di IB Times itu Mas Nadiem ini Mas Menteri Meja gitu loh, Menteri Meja yang secara prinsip mungkin beliau tidak tahu bahwa di ujung pelosok Jawa pun orang Indonesia masih ada yang belum menikmati listrik dan akses internet. Ujung Pulau Jawa loh, bukan ujung Pulau luar. Betul. Nah, sehingga kemudian saya mengatakan bahwa ya apa yang dilakukan oleh KPAI juga ada. Mungkin saya mengatakan bahwa belum sampai menyentuh pada akar rumput yang benar-benar harusnya disurvei oleh KPAI. Kalau seandainya kayak di desa, saya kebetulan lagi di desa ini, saya harus naik ke lantai 2 untuk dapat sinyal yang lebih bagus, Mas. Gitu. Nah, itu struggle ya. Saya mengatakan seandainya mungkin survei yang dilakukan oleh KPAI itu menyentuh sampai di akar rumput yang paling bawah, terutama daerah-daerah pedesaan yang mereka masuk ke dalam arsiran zona merah, mungkin saya kira pasti akan lebih banyak lagi para anak-anak didik ini yang belum bisa mendapatkan akses internet yang layak. Saya terus terang, kalau saya lagi turun di lantai 1, maka akses internet saya hilang. Jadi dan saya kira menjadi problem yang juga sebetulnya perlu untuk diketahui oleh Mas Menteri dan seluruh stakeholder yang terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, makanya saya bilang daripada kemudian biaya yang besar itu untuk POP, belum lagi begini, Mas. Yang kedua, biaya internet kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang model sekarang kayak ada Zoom dan lain sebagainya, itu biaya kuota internet lebih mahal nih. Saya sendiri yang sehari-hari sering menggunakan Zoom dan Google Meet itu terasa banget kuota yang kita gunakan setiap hari. Mungkin kalau kita pakai Halo nggak seberapa terasa ya, karena mungkin tinggal daftar maka langsung daftar langsung. Tapi kalau kemudian kita pakai yang pasca bayar, maka ini akan terasa sekali bagaimana. Nah, coba seandainya biaya POP yang sebegitu besarnya itu dialokasikan untuk perbaikan akses internet, karena kan ini analisis pemerintah kan pandemi COVID ini tidak mudah dan tidak akan cepat berlalu begitu loh. Artinya ada jeda waktu panjang yang akan kita hadapi untuk bareng-bareng bersama dengan COVID ini. Nah, seandainya kalau kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan lebih mengalokasikan bagaimana mempermudah akses internet, terus kemudian bagaimana bagaimana teman-teman anak-anak SD ini mendapat kemudahan kuota, teman-teman mahasiswa mendapatkan kemudahan kuota, itu akan lebih bermanfaat daripada sekedar hanya untuk POP, pelatihan organisasi penggerak yang menurut saya sebetulnya dulu di Kementerian Pendidikan yang dulu juga sudah ada meskipun berbeda nama. Kalau dulu ada LPMP, coba seandainya saja digunakan, nggak perlu kemudian bikin program baru dengan anggaran baru dan dengan alokasi pendanaan yang baru pula. Jadi ini saya sekaligus contoh, Mas Fadel ya, di Magelang, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang
itu mereka satu keluarga kalau mau belajar atau mau mengikuti kuliah online dan belajar sekolah online itu mereka harus pergi ke pinggir jalan. Mungkin Mas Fadil juga sudah baca beritanya kan. Iya, iya, betul. Laporan dari Pak Rektor, ternyata mereka juga sudah disuplai kuota oleh kampus setiap bulan gitu loh. Jadi mereka juga sudah disuplai kuota, tapi kendalanya adalah kendala akses internet. Akses internet. Nah ini maksud saya, harusnya Kementerian Pendidikan itu membaca situasi di lapangan yang seperti ini. Ada kebutuhan akses internet yang lebih penting daripada kemudian POP yang dikampanyekan oleh Tri dan tim. Saya kira Mas Naji, POP-nya disimpan dulu di akhir nanti, karena itu paling seru kayaknya. Akan banyak fakta-fakta yang menarik. Nah, sebelum ke situ Mas, ini gimana ya, semacam kalau saya pribadi itu melihat ini memindahkan ritual tatap muka menjadi daring saja gitu. Padahal ini kan COVID membawa kompleksitas persoalan ya. Belum lagi misalkan kayak siswa sekarang ini kan kalau belajar tidak bisa didampingi oleh orang tua karena orang tuanya sudah mulai bekerja, tidak work from home lagi gitu. Nah itu gimana ya kira-kira? Apakah perlu nggak itu pemerintah mencoba untuk mensimplifikasi ini kurikulum yang sekiranya tanda kutip tidak penting itu kemudian ditunda atau dibuang untuk ini pembelajaran ini biar lebih efektif. Karena saya lihat kalau di beberapa daerah itu banyak anak-anak yang hanya sekedar ya udah jenuh juga gitu, sekedar absen terus kemudian main bersama teman-teman gitu. Gimana Mas? Ya, makanya sebetulnya secara prinsip kalau basic saya kan di organisasi perkaderan Mas Fadil ya, jadi saya sendiri secara prinsip mengkritisi terkait bagaimana substansi pendidikan jarak jauh, karena dalam pendidikan itu kan ada afektif, kognitif, psikomotorik yang kemudian harus dilihat juga. Nah, seringkali kemudian kalau kita menggunakan PJJ yang sekarang banyak digunakan oleh teman-teman, rata-rata itu tidak semua guru, tidak semua dosen kemudian mewajibkan kamera nyala gitu loh, atau betul. Live begitu. Nah itu yang kemudian sebetulnya juga menjadi kendala. Makanya harusnya kementerian itu saya pun membaca ada 3 kurikulum yang dibuat oleh Mas Menteri untuk menghadapi pandemi ini. Ada kurikulum yang memang sudah baku ditetapkan, terus kurikulum darurat, ada satunya itu kurikulum yang fleksibel begitulah. Saya lupa bahasa disampaikan oleh Mas Menteri kemarin. Nah, harusnya kemudian secara prinsip dan taktis Kementerian Pendidikan lebih kemudian berbicara strategis bagaimana arah dan ruang gerak pendidikan kita di tengah kondisi pandemi seperti ini. Jadi kurikulum yang kemudian kemarin kalau saya sekilas membaca terkait bagaimana kurikulum darurat atau kurikulum fleksibel yang kemudian orang bisa masuk ataupun tidak, itu seakan-akan mengembalikan pendidikan itu kepada masing-masing sekolah atau masing-masing lembaga untuk membentuk bagaimana karakteristik belajar siswa, dan ini sebetulnya sangat berpengaruh sekali bagi spirit pendidikan kebangsaan kita atau pendidikan nasional kita. Makanya harusnya Mas Menteri kemudian merumuskan bahwa kalau kita menggunakan metode pendidikan jarak jauh yang mau harusnya kemudian secara prinsip ditentukan dengan pasti bagaimana karakteristik, bagaimana arah, dan bagaimana kebijakan yang akan digunakan. Tidak malah membuat, kalau saya bilang mengambang lah kurikulum yang disampaikan oleh Mas Menteri kemarin gitu Mas. Sepakat. Teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan aja langsung ketik aja pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Bagi teman-teman yang baru gabung, ini Mas Naji ini beliau adalah Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan teman-teman silakan follow akun Instagram Amanat Institute di @amanatinstitute dan di akunnya Mas Najib @najih.prasetyo. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan nih Mas dari Adinia Widianti.
Apa saran Mas Najih terhadap kebijakan PJJ kepada Mas Menteri dan juga pemerintah daerah? Jadi yang pasti adalah Mas Menteri harus kemudian membuat pola kebijakan yang sifatnya bottom up. Jadi dari bawah ke atas. Kenapa saya lebih menyarankan Mas Menteri harus melihat sebetulnya secara prinsip Mas Menteri juga sudah menyadari bahwa setiap daerah punya pola dan karakteristik yang berbeda-beda, punya tipikal COVID yang ada di daerah tersebut memang berbeda-beda. Ada yang zona kuning, hijau dan lain sebagainya. Saya kira Mas Menteri juga sudah menyadari hal itu. Tetapi yang lebih penting adalah kebijakan yang sifatnya bottom up itu akan lebih bisa diimplementasikan bagi masyarakat yang ada di sekitar daripada kemudian Mas Menteri mengeneralisir dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih top down begitu. Nah, contoh kecil mungkin di daerah Lamongan ya, ada beberapa di Lamongan itu yang memang sangat hijau sekali, bahkan PDP pun tidak ada, ODP pun tidak ada. Nah, saya kira pola yang digunakan dengan pola pendidikan langsung lebih mengena dalam karakteristik seperti itu gitu loh. Nah, beda lagi kalau kemudian dengan daerah yang kayak Surabaya yang masuk dalam anasir garis-garis merah begitulah. Nah, mungkin Mas Menteri lebih urgent harus kemudian melihat bagaimana realitas kondisi sosio masyarakat yang ada di sana. Nah, mungkin PJJ murni lah, PJJ yang semuanya serba jarak jauh diterapkan di kota-kota urban layaknya Surabaya, Jakarta itu bisa cocok gitu loh. Tapi beda lagi dengan Tulungagung lah yang mungkin di sebagian daerah masih banyak yang belum teraliri listrik. Nah, maka bagi saya kebijakan yang sifatnya bottom up akan lebih tepat. Mas Menteri akan harus melihat realitas pendidikan masyarakat kita di bawah daripada kemudian membuat kebijakan yang sifatnya top down begitu Mas Fadel. Iya, iya. Dengan kata lain, Mas Najih itu sebetulnya ini ya, malu-malu untuk mengungkapkan kalau Mas Menteri ini bias Jakarta ya. Seakan-akan Indonesia itu seperti Jakarta, di mana-mana kita pegang HP itu langsung connect dengan internet. Padahal kan tidak ya. Sehingga dia pada bulan Mei itu ya, kalau nggak salah pernah bilang, saya kaget kalau ada daerah itu yang tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa mengakses sinyal televisi. Itu kan sebuah ekspresi dari itu ya, dari apa namanya kita sebut sebagai bias Jakarta sentris. Iya. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari @ananda hijab. Ini berarti sambil jualan hijab mungkin. Gimana caranya bagi gerakan mahasiswa untuk kontribusi atau mengubah kondisi ini, Mas? Nah, karena kan background Mas Najih itu kan ini ya, sebagai aktivis gerakan mungkin bisa memberikan tips atau kemudian berbagai macam hal yang dapat dilakukan, terutama pada kadernya dan teman-teman yang lain. Nah, dilematis mungkin dalam kondisi ini sebagai organ mahasiswa mungkin ya. Ketika teman-teman kayak kemarin ada beberapa teman-teman yang sempat demo di Kementerian Pendidikan menuntut haknya, ibu-ibu juga demo di Kementerian Pendidikan untuk menuntut haknya. Satu, teman-teman dibilang partisan atau teman-teman dibilang partisan oposan lah bahasanya begitu. Nah, yang kedua, teman-teman digiring kepada orang-orang kolot atau kolonialis yang tidak mau melek pada teknologi yang sedang dibangun oleh Mas Nadiem hari ini. Tapi secara substansi juga kita bingung gitu loh. Aplikasi teknologi seperti apa yang kemudian mau dibangun oleh Mas Menteri hari ini gitu loh. Kita juga masih dalam kondisi bingung nih. Nah, tapi kalau kemudian kita biarkan saja juga ini menjadi sesuatu yang tidak benar gitu loh. Juga tidak benar adanya bahwa pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita terutama karena negara kita dalam sektor pendidikan juga tidak baik-baik saja. Nah, bagi saya ini menjadi sebuah kekhawatiran yang tidak bisa kita biarkan. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, satu mungkin dalam perihal pendampingan atau advokasi, mungkin kita bisa melalui media ya, tulisan, kita bisa melalui kita bisa melalui media-media campaign yang kita gunakan untuk mengkampanyekan bahwa pendidikan kita tidak baik-baik saja, kita menulis
kita menggunakan media sosial, itu juga menjadi salah satu poin. Nah, dalam perihal pendampingan kita kepada masyarakat, tentunya teman-teman ini, teman-teman IMM, ada di beberapa daerah, teman-teman IMM termasuk di Surabaya, ada juga yang kemudian mereka lebih memberikan kontribusi nyata bagi beberapa masyarakat. Mereka memberikan layanan kepada masyarakat di sekitar sekret IMM untuk bisa belajar daring di kantor sekret IMM, dipandu oleh kawan-kawan IMM. Nah, saya kira di beberapa daerah juga banyak yang seperti itu. Nah, itu kontribusi langkah nyata kita untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tapi dalam perihal advokasi, saya kira meskipun hari ini kalau kita mau demo dikritik, kita demo juga dipersalahkan, ya yang paling cocok ya kemudian kita hari ini bermain di media sosial, bermain di media massa untuk mengkampanyekan bahwa ya pendidikan kita nggak baik-baik saja, Mas Fadel. Ya. Apakah bisa disimpulkan kalau gini, Mas, ini Pak Jokowi ini salah nunjuk menteri ini? Nah, agak apa namanya? Strike nih. Saya mengatakan bahwa secara tools mungkin kita jangan meragukan Mas Menteri. Secara tools ya, karena dia yang menguasai tools. Tapi secara falsafah dan filosofi pendidikan kebangsaan, mungkin Mas Menteri ini masih kalah dengan Mas Fadel, Mas Menteri masih kalah dengan kita-kita yang sejak kecil kita sudah hidup dengan bagaimana kondisi kebangsaan kita hari ini, bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini gitu loh. Lah Mas Menteri ini kan tinggal tidak di Indonesia, terus kemudian sekolah juga hanya SD di Indonesia gitu. Nah, saya kira mungkin bukan salah pilih menteri, tapi salah menempatkan menteri mungkin yang benar, Mas Fadel. Ya. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Vera. Kalau misal Nadiem jadi di-reshuffle dan Mas Najih dipilih jadi penggantinya, dari begitu banyaknya permasalahan tentang pendidikan di Indonesia dan di masa pandemi seperti ini, kira-kira prioritas pertama apa yang mau dilakukan, Mas? Aduh, berat pertanyaannya. Mengandai-andai boleh ya. Tapi saya kalau dipilih, ditunjuk untuk menggantikan Pak Nadiem pun saya nggak mau, masih banyak yang lebih pantas lah. Jadi masih banyak yang lebih bagus untuk berbicara bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Tapi ya itu tadi, kebijakan yang muncul dari bottom up itu akan lebih sangat berdampak yang signifikan bagi kehidupan pendidikan kita. Jadi ya kalau saya jadi menteri, maka 100 hari pertama saya ya harus melihat dan mendengar aspirasi masyarakat. Mungkin 100 hari pertama saya tidak ada di kantor. Silahkan urusan birokrasi, penyusunan birokrasi di internal diselesaikan sama staf bisa melalui. Tapi kalau kita harus melihat realitas pendidikan kita itu yang penting gitu loh, sehingga ketika terpilih 1 bulan terpilih jadi menteri, tidak ada lagi omongan saya tidak tahu ternyata di Papua belum ada listrik, saya tidak tahu ternyata di Banten belum ada listrik, ya tidak ada kata-kata begitulah. Jadi kebijakan yang saya buat benar-benar kebijakan yang melihat realitas kehidupan pendidikan kita di bawah mungkin, Mas. Ya, super sekali, ini udah layak banget ini. Kalau fit and proper test tuh nilainya 101 itu, melebihi dari angka maksimal. Nah Mas nih, ini rame nih soal POP nih. Ini posisi Muhammadiyah gimana nih Mas? Ini kan kemarin NU ini nih udah ditarik lagi nih dan akan masuk nih kayaknya. Mau update dong dari Muhammadiyah ini, mau ikut lagi atau sudah enggak gitu? Keputusan Muhammadiyah saya kira sudah final ya Mas Fadel ya. Jadi justru saya membaca di beberapa berita yang simpang siur itu teman-teman Nahdiyin ya. Ada beberapa berita yang kemudian mengatakan bahwa tahun depan baru ikut, tapi ada juga beberapa berita yang mengatakan bersedia kembali bergabung. Nah, saya juga nggak tahu yang benar yang mana ya. Tapi secara prinsip Muhammadiyah ketika ditemui itu ketika Mas Mukti dan selaku Sekum PP dan Prof Yatno selaku Bendahara Umum PP Muhammadiyah ditemui oleh Mas Menteri di kantor, pertama mengapresiasi, jadi ya itulah plusnya anak muda, jadi langsung berani untuk menyelesaikan problematika yang berlangsung tanpa kemudian melihat aspek
persoalan apapun langsung diselesaikan. Nah, itu bagusnya gitu loh. Nah, tapi dalam poin pertemuan itu PP Muhammadiyah mengatakan memang tidak langsung, karena Mas Muti juga tidak mau overaktif dalam mengambil keputusan, maka kemudian dirapatkan dulu melalui mekanisme yang sudah ada dan memutuskan bahwa Muhammadiyah tetap komitmen untuk menolak, bukan menolak ya bahasanya, tapi tidak terlibat dalam organisasi penggerak yang dibentuk oleh Mas Menteri itu, tentu dengan pertimbangan yang matang dan pertimbangan yang seperti yang ada beberapa faktor juga yang sudah dijelaskan di beberapa media oleh PP Muhammadiyah tersebut, Mas Fadel. Ya. Nah, ini kan banyak nih teman-teman yang mungkin ketinggalan berita tentang POP itu. Mas bisa ceritakan lebih investigatif nggak Mas tuh dari pihak dalam, apa sih sebetulnya ini kisru POP? Satu mungkin kalau boleh kemudian saya bilang terkesan Muhammadiyah NU sebagai organisasi yang lebih lama disamakan dengan ada beberapa organisasi yang baru berdiri, atau bahkan ada beberapa organisasi di Kalimantan yang tersandung kasus itu, ada beberapa inilah masuk dalam klasifikasi bermasalah. Nah, itu menjadi persoalan sebetulnya yang tidak bisa dibiarkan juga. Kalau Muhammadiyah terlibat di dalamnya, otomatis Muhammadiyah disejarkan dengan organisasi-organisasi yang seperti itu. Nah, secara prinsip Muhammadiyah itu bukan mempersoalkan gajah ataupun macan ataupun kelincinya, bukan. Bahkan dalam pertemuan itu ada guyonan pun, ditambah gajahnya pun ya Muhammadiyah masih tetap berpegang teguh pada keputusan rapat yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah. Nah, ya faktor yang paling utama yaitu tadi, Muhammadiyah bukan Muhammadiyah merasa superior, Mas Fadel, bukan seperti itu. Ya. Tapi kalaupun toh Muhammadiyah disamakan dengan organisasi-organisasi yang secara prinsip jelas keterlibatan di dunia pendidikannya, oke, nggak masalah. Tapi ini kan ada banyak organisasi-organisasi yang belum jelas, dan seperti yang diketahui juga ada beberapa kayak bagaimana NU dipaksa untuk ikut, sudah tutup tapi masih dipaksa untuk dibuka. Ini juga akan menjadi persoalan dalam proses seleksi bagi Muhammadiyah. Belum lagi ada beberapa organisasi-organisasi yang diketahui oleh Muhammadiyah sudah menjadi organisasi yang pakem dan sering bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, tapi ternyata tidak tidak diterima oleh tim seleksi dengan alasan bukan kuota ya, tapi ekstrak filenya terlalu besar sehingga tidak masuk di sistem Kementerian Pendidikan. Nah, ini kan lucu. Kementerian yang membanggakan dengan tools teknologinya tiba-tiba beralasan dan berargumentasi bahwa terlalu besar filenya sehingga tidak terdetek. Nah, ini kan menjadi hal yang lucu, laporan dari PP Muhammadiyah di bawah yang kemudian menyebutkan seperti itu juga yang nggak baik gitu loh. Nah, itu bagian alasan besar, alasan pokok yang membuat Muhammadiyah jadi tidak serta-merta kemudian mau bergabung kembali dengan organisasi POP itu. Ya. Karena di luar sana itu beredar rumor gitu. Ini kan sudah diseleksi sama pihak ketiga, ini profesional gitu. Nah, kenapa kok ngambek tiba-tiba di tengah jalan itu? Nah, kalau itu gimana menjelaskannya itu? Ada kemarin mungkin ada tulisan saya juga ya terkait bagaimana kredibilitas tim Semeru ya. Saya lebih menekankan bahwa saya melihat Semeru ini bagian dari timnya Mas Nadiem sendiri, timnya Mas Menteri sendiri di internal. Jadi ada unsur-unsur apa ya bahasanya? Saya susah bilang. Ada unsur-unsur nepotisme lah yang mungkin bisa terjadi di situ. Saya mengatakan mungkin loh Mas Fadel, tidak kemudian menjustifikasi bahwa ini benar terjadi gitu loh, yang terjadi di situ. Makanya kemudian kita ya sampai lucu kalau Semeru tidak tahu bahwa Aisyah itu menjadi organisasi yang otonom sendiri dari Muhammadiyah gitu. Terus kemudian LP Ma'arif dan dan NU itu menjadi satu kesatuan yang berbeda gitu loh. Bahkan
lucu juga kalau Semeru tidak tahu bahwa Muhammadiyah melalui Dikdasmen itu akte notarisnya itu akte notaris belum kemerdekaan, mintanya akte notaris setelah kemerdekaan, kan lucu juga gitu loh. Jadi, ya saya mengatakan bahwa ini juga terjadi, makanya ya ini yang membuat Muhammadiyah justru berpikir dua kali untuk melanjutkan program ini gitu. Ya, saya kira Mas Nadiem dan timnya itu perlu untuk membaca sejarah ulang ya, bahwa sebelum Indonesia ada itu sudah ada Muhammadiyah, sudah ada NU dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari Dilani, menarik tadi Mas Najih bahas tentang kebijakan bottom up ya sebagai solusi persoalan PJJ di tengah pandemi. Nah, kebijakan bottom up itu kan intinya menjadikan aktor-aktor akar rumput sebagai perumus sekaligus implementator kebijakan. Artinya akan ada keberagaman praktek di lapangan. Nah, bagaimana nih menyikapi keberagaman tersebut apabila kebijakan PJJ dengan pendekatan bottom up betul akan dilaksanakan? Kendala-kendalanya akan seperti apa itu Mas kira-kira? Jadi, saya boleh menyapa teman saya dulu Mas Fadel. Silakan. Juventus Primayoris Kaku, mantan ketua umum PPPMKRI, ada Lambang Agung, ketua umum pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Kediri. Banyak sekali teman saya yang bergabung di sini. Ya. Jadi begini Mas Fadel, kalau kita menggunakan pola bottom up, tentu kita akan bisa menginventarisir persoalan-persoalan yang kemudian terjadi di beberapa daerah, sehingga alokasi, kalaupun toh kemudian ada alokasi pendanaan yang bisa didistribusikan ke pendidikan dalam kondisi hari ini, sesuai dengan kondisi pandemi COVID ini, maka akan tepat sasaran. Jadi contoh kecil, di Bali ada guru SD yang dia tidak punya, saya lupa SD apa SMP ya, yang tidak punya HP, kemudian mau untuk datang door to door ke rumah siswanya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh Mas Menteri. Saya kira sekolahan juga pasti angkat tangan, karena memang tidak ada alokasi yang digunakan oleh sekolah untuk membuat ini membelikan HP bagi tenaga pendidik itu. Nah, sama juga ada beberapa kasus juga di Jawa Timur itu yang kemudian membuat akhirnya guru itu harus datang ke rumah siswa masing-masing untuk pagi hari untuk mengantar sore hari untuk mengantar tugas, pagi hari untuk mengambil, itu setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat persoalan di lapangan, sehingga ada kendala yang cukup serius terkait PJJ. Ini contoh yang paling simpel lah. Makanya saya mengatakan bahwa kalau kebijakan itu sifatnya bottom up, di Bali mungkin. Di Bali kita bisa mengidentifikasikan ada masalah masalah smartphone atau masalah laptop yang digunakan untuk PJJ atau masalah perangkat piranti yang digunakan oleh PJJ, maka kementerian melalui dinas-dinas terkait bisa kemudian mengalokasikan tepat sasaran dan tepat daya gunanya. Begitu juga kalau kemudian di Banten ada beberapa daerah di Banten yang belum teraliri internet dengan lancar. Maka kalau ini bisa dialokasikan dengan bisa diidentifikasi dengan baik, maka pengalokasiannya pun pasti akan baik. Maka tentu maka saya katakan tadi, kalau saya jadi menteri, maka saya akan pertama kali yang harus saya lakukan adalah turun ke bawah. Karena pendidikan ini kan problematikanya kan pendidikan. Maka kritik saya kepada Mas Menteri itu kan, menteri ini menteri meja. Kenapa saya mengatakan menteri meja? Menteri ini daripada diundang sama lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di bawah, lebih milih diundang sama Mata Najwa daripada diundang sama sama pendidikan yang ada di bawah. Dan itu nggak benar. Sebetulnya yang lebih tepat itu harusnya Mas Menteri tahu gitu loh, di bawah ini banyak sektor yang kemudian lebih membutuhkan sentuhan Mas Menteri untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat teknologi daerah tersebut, begitu. Nah, bagi saya kalau identifikasinya benar, maka treatment yang dihasilkan pun pasti akan benar. Nah, ini kan sudah identifikasinya tidak benar, maka treatment yang muncul juga pasti akan tidak benar juga. Begitu. Ya, betul.
Ya, teman-teman, jika ada opini, pendapat, dan pertanyaan, silahkan untuk diketik saja. Nanti akan saya bacakan. Ini adalah ya bagi teman-teman yang baru datang, ini adalah Amanat Institut Mulai Bersuara, yang saat ini saya, Fadil Basrianto, menjadi hostnya. Nah, silahkan untuk Amanat Institut di @amanatinstitut dan akunnya Mas Najib di @najib.prasetyo untuk kenal lebih lanjut tentang Mas Najib. Nah, ini Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas dari Siskanas. Bagaimana pendapat Mas Najib tentang kinerja Kemendikbud secara keseluruhan di masa pandemi ini? Saya pribadi merasa Mendikbud kurang responsif terhadap persoalan-persoalan baik UKT, PJJ, dan yang baru-baru ini adalah pembelakuan kembali pembelajaran tatap muka. Ini kan juga ada banyak persoalan ya di banyak kampus-kampus itu. Kalau tadi pagi saya baca berita, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta itu mengatakan 70% mahasiswa menunggak UKT itu. Artinya ada kemacetan. Karena kan pasti dapat dipahami ya, pendapatan orang tuanya mungkin sedang berpengaruh karena akibat COVID ini. Gimana Mas? Malah yang lebih lucu kemarin mahasiswa UNES melaporkan Pak Menteri ke Komnas HAM kan. Karena dia iya itu menarik itu. Melanggar HAM. Tetap harus membayar UKT. Saya kira kampus juga menyadari lah Mas betapa beratnya masa-masa yang seperti ini bagi kelompok-kelompok mahasiswa. Makanya saya mengatakan dari kemarin ya ketika kita diajak gugus tugas pun ya yang saya sampaikan bahwa jangan lupakan mahasiswa ini juga menjadi salah satu orang yang terdampak loh terhadap adanya pandemi ini. Nah, makanya kalau ditanya terkait bagaimana kinerja Mas Menteri ya, kalau pakai pernyataannya Prof. Azumardi Azra, ya Mas Menteri ini merah banget rapotnya. Kalau Prof. Darmaning Tias gagal banget lah Mas Menteri ini. Jadi ya itulah ditafsirkan sendiri bagaimana. Kalau saya secara pribadi pun mengatakan ya hari ini mungkin Mas Menteri nggak cocok di Kementerian Pendidikan lah. Cocoknya mungkin di Kementerian Investasi lah yang berhubungan dengan investasi dan ekonomi lah yang cocok karena mampu membangun holding Gojek yang begitu besarnya, mengholdingkan perusahaan-perusahaan Gojek dengan begitu besarnya mungkin lebih lebih cocok lah Mas Menteri di sana daripada kemudian di Kementerian Pendidikan. Nah, makanya saya bilang tadi Mas Menteri ini kita kalau ngeritik Mas Menteri di tools itu gak salah karena Mas Menteri ini yang menguasai tools kan dia punya perangkat piranti teknologinya beliau punya dan beliau hafal. Tapi di perkara filosofi dan falsafah pendidikan di Indonesia ini ya mohon maaf dong, mungkin saya bisa bilang bahwa Mas Menteri gagal total di wilayah situ sehingga ya itu tadi karena kita salah identifikasi maka treatment yang diberikan pun pasti akan salah ya larinya ya salah juga begitu kan. The right man in the wrong place ya. Jadinya salah gitu ya. Jadi kurang tepat juga. Persoalan-persoalan ini kan memang mendasar dan ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, mungkin 1 tahun ya kali kepemimpinan Mas Menteri di Kemendikbud ini. Hampir 1 tahun ini rasa-rasanya kok belum ada gebrakan yang lebih serius tuh ya, yang apalagi saat diuji dari persoalan pandemi ini. Nah mungkin ini nih ada tambahan lagi nih Mas, pertanyaan dari Sisil. Kebijakan POP kan menuai banyak protes tuh. Menurut Mas Najib apa yang perlu diperbaiki Mas? Apa POP-nya? Iya. Kalau saya begini secara prinsip. Perlu diperbaiki atau dibatalkan? Kalau saya dibatalkan Mas. Jadi nggak ada lagi persoalan diperbaiki, tapi bagi saya dibatalkan. Kenapa saya bilang bahwa POP ini harus dibatalkan? POP ini tujuannya apa? Sekali lagi saya tanya kepada Mas Menteri ya. Mungkin POP ini kan untuk melatih bahasanya. Yang paling simpel itu kan untuk melatih tenaga organisasi penggerak begitu. Bahasa yang paling simpel untuk menerjemahkan fungsi POP ini. Nah, saya mengatakan bahwa apa fungsinya LPMP yang sudah dibentuk oleh Kementerian Pendidikan tempo dulu gitu loh. Jadi kalau Mas Fadil mungkin berkesempatan mendampingi Mas Fad terjun ke beberapa daerah atau lebih
Mas Fadel leading lebih dulu, mampu jalan-jalan ke beberapa daerah. Coba di beberapa provinsi itu sudah banyak gedung LPMP yang setara dengan hotel, setara dengan hotel bintang 3 begitu. Nah kalau kemudian hari ini dulu pada prosesnya pembangunan LPMP ini membutuhkan biaya yang cukup besar juga seperti yang hari ini dikeluarkan oleh POP. Nah kalau LPMP itu bisa digunakan kembali, LPMP itu kan ini lembaga peningkatan mutu. Kenapa kita tidak memasukkan di situ lembaga peningkatan mutu dan lain sebagainya yang sudah ada secara prinsip gitu loh. Justru kemudian POP membentuk program baru yang bernama POP, dan justru itu mungkin bagi saya adalah menggugurkan program-program bagus yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu juga menjadi kesalahan berpolitik bagi orang-orang Indonesia ya. Bagi orang rata-rata kalau pendidikan di Indonesia ini kan beda menteri, beda kurikulum. Beda menteri maka beda nama program, beda menteri beda nama kesatuan atau institusi di dalam kementerian itu sendiri. Nah bagi saya ini hal yang tidak baik begitu loh. Nah Mas Nadiem kan harusnya sudah tahu bahwa kemarin itu sudah ada yang namanya LPMP. Tinggal ini saja didesain dengan mekanisme dan dengan gaya Mas Nadiem sehingga kemudian tidak membuat anggaran baru, tidak membuat kebijakan baru yang sifatnya bagi saya adalah lebih buang-buang uang daripada substansi program begitu, Mas. Ini kalau kata Mas Azaki Khairuddin keras katanya. Mas, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Mas Indra. Bagaimana pendapat Mas Najih tentang keterlibatan Tanoto Foundation dan CSR lainnya dalam program Kemendikbud ini yang terkesan mendapat dukungan politik yang besar? Apakah ini terobosan atau disrupsi ala-ala startup gitu, atau justru patut dipertanyakan? Gitu? Kalau saya begini Mas Fadel ya, begitu Mas Menteri minta maaf kan rame-rame nih karena keterlibatan Tanoto sama Putra Sampurna Foundation kan. Jadi Mas Menteri kan begitu langsung minta maaf kan, beberapa hari kemudian langsung sendiri minta maaf menyampaikan ke publik. Saya mengatakan justru Mas Menteri mendistorsi makna kementerian di hadapan lembaga-lembaga foundation seperti Tanoto dan ini Putra Sampurna. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kan yang salah ini kan sebetulnya yang dipersoalkan oleh publik ini kan Tanoto Foundation dan Putra Sampurna. Kenapa bukan Tanoto Foundation dan Sampurna yang disuruh minta maaf Mas Menteri kepada publik dan menjelaskan bahwa kita tidak pakai dana publik ya, kita tidak pakai dana negara. Kita menggunakan CSR pribadi meskipun secara prinsip di awal dijelaskan bahwa Tanoto menggunakan dana pribadi, kemudian Putra Sampurna 50-50 gitu kan. Nah, kok justru Mas Menteri memimpin permintaan maaf tanpa disertai pihak-pihak terkait. Nah ini bagi saya lucu juga. Ini kayak halnya ada pengurus saya bidang yang lain, kerjasama dengan organisasi terlarang, kerjasama organisasi terlarang menawarkan uang. Nah kemudian saya mimpin permintaan maaf. Justru permintaan maaf saya itu mendistorsi saya sendiri dibanding kemudian dengan dibanding dengan organisasi-organisasi yang di belakang saya. Nah harusnya kemudian Mas Menteri itu bekerja bukan untuk Tanoto Foundation dan Sampurna Foundation, tapi untuk masyarakat, tidak malah sebaliknya begitu Mas Fadel. Itu menarik tuh, itu dari Mas Azaki itu. Mas Nadiem itu Menteri Pembelajaran dan Pelatihan, bukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini keras ini. Ya. Yang ngajarin saya Mas Fadel harus keras gitu, katanya ke Mas Menteri harus keras. Ya, nah ini satu lagi Mas, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akan tutup gitu. Kira-kira kita akan tolerin kondisi seperti ini sampai kapan ya? Kalau saya sudah nggak ada mentolerir, dari kemarin saya tetap keras ke Mas Menteri, Mas. Jadi ini pendidikan ini kan sesuatu yang urgent ya. Jadi ada yang dilupakan oleh Presiden bahwa Presiden hari ini hanya perhatiannya pada pandemi ini kan hanya di 2 titik mungkin. Yang pertama pada titik perekonomian ya. Jadi bagaimana membangkitkan pola perekonomian Indonesia kembali yang hari ini minus 5% sekian gitu. 5 sekian persen. Terus kemudian sektor
pemulihan kesehatan atau dalam penanganan kesehatannya. Nah, pemerintah seakan di beberapa kesempatan terkesan alpa pada sektor pendidikan. Padahal ini menjadi kita akan jadi saya sepakatlah dengan Mas Nadiem ketika Mas Nadiem merevisi yang permanen PJJ itu ya, bahwa kita akan menghasilkan lost generation ya, bahwa ada generasi yang terputus di situ juga nggak benar gitu loh. Makanya saya mengatakan ya kita nggak bisa tinggal diam kalau pendidikan kita dipolakan begini terus oleh pemerintah melalui kementerian maupun presiden sendiri. Maka kita harus tetap getol membicarakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan pendidikan kita. Kalau kita diam dan cenderung kemudian bahasa kita ngerem, tidak lagi berbicara keras kepada Mas Nadiem, Mas Menteri, maka ya bagi saya ya bisa-bisa tamat pendidikan kita ke depan itu, Mas. Ya, Mas, closing statement Mas nih, apa ini buat teman-teman nih, apa yang perlu diungkapkan mungkin yang nggak diungkapkan Mas Naji sebelumnya? Jadi secara prinsip pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa untuk dikapitalisasikan. Jadi pendidikan juga bukan sesuatu yang kemudian bisa dikomersialisasikan. Dan pendidikan juga bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat percobaan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada hari ini. Maka kalau kemudian pendidikan dijadikan sebagai lahan untuk mengkomersialisasikan atau kita mengkomersialisasikan pendidikan atau mengkapitalisasi pendidikan, maka saya bisa mengatakan bahwa pendidikan kita akan mengalami satu titik kehancuran yang paling dalam di situ. Maka kalau terus kita biarkan seperti ini, kalau kita terus tidak memberikan masukan kepada Mas Menteri yang baik, maka bisa saya katakan pendidikan kita akan berada di titik nadir yang paling dalam untuk kehancurannya. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja menurut saya, Mas Fadel. Ya. Betul, memang kalau ya lanjut Mas. Nah, yang terakhir mungkin saya tidak juga mengatakan ke Presiden bahwa Mas Menteri ini harus diganti dan lain sebagainya. Tapi penting bagi saya, Presiden harus mengevaluasi kementerian-kementerian terkait, terutama Kementerian Pendidikan, kementerian-kementerian ekonomi yang bagi saya hari ini gagal dalam menjalankan sistem dan iklim pemerintahan sesuai dengan amanah undang-undang dalam kondisi pandemi terutama. Saya kira begitu, Mas. Ya. Betul, memang kalau kita merujuk kepada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, itu kan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Tapi kalau dalam konteks pandemi ini ada tambahannya. Tapi gitu, lanjutannya wani piro dan lain sebagainya ya. Punya internet dan sebagainya. Ya, teman-teman, terima kasih telah mengikuti IQ Live sore kali ini bersama saya Fadel Basrianto dan Mas Naji. Teman-teman yang belum follow akun Amanat Institute, Instagram Amanat Institute, silahkan di @amanatinstitute dan follow juga akunnya Mas Najib @najih.prasetyo. Nah, kita hari ini sudah tadi berbincang dengan seorang aktivis yang sangat luar biasa, kritis, keras itu. Jika ada apa-apa yang salah itu diungkapkan. Harapannya nanti akan kita lanjut dengan follow up ya. Mungkin di luar ini silakan kalau misalkan ada teman-teman yang pengen mendiskusikan ini lebih lanjut, main-main ke Amanat Institute. Kita ada di Jalan Riau nomor 25 Menteng, Jakarta Pusat, di belakang Gedung Sinarmas. Silahkan main-main kalau pas mampir, atau juga bisa mention juga ke Instagram @amanatinstitute. Terima kasih Mas Naji. Ya. Di belakang kantor Sinarmas nggak ada hubungannya sama Sinarmas ya, Mas Fadel? Oh, nggak ada. Ini perlu clear ya ini ya. Ini perlu clear ya. Takutnya bikin kisruh lagi ini. Hanya beda gedung ini. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.